Hiji prom 2 tilu opat nidung cucuin. Ile hiji. Hari itu stadion kecil di pinggiran Jakarta terasa lebih panas dari biasanya meski matahari baru saja terbit. Andi berdiri di tengah lapangan rumput hijau yang masih basah embun, tangannya gemetar memegang bola saat pelatih memanggil seluruh skuad untuk pengumuman tim inti. Budi, saudara kembarnya yang identik, berdiri tepat di sampingnya, senyum lebar penuh harap karena keduanya sudah berlatih bersama sejak kecil dan impian mereka sama, menjadi bagian dari tim nasional muda. Tapi tiba-tiba Budi melangkah maju, suaranya lantang memotong suasana. Pelatih, saya harus bilang sesuatu yang penting tentang Andi sebelum Anda pilih dia. Semua mata langsung tertuju pada mereka dan Andi merasa dunia berhenti berputar. Pelatih mengangkat alis. Apa maksudmu, Budi? Budi menarik napas dalam. Andi bukan seperti yang kita kira. Dia suka pria. Saya lihat sendiri dia bertemu cowok lain di belakang kami semua. Kata-kata itu seperti petir menyambar dada Andi. Pelatih langsung berubah, wajah merah padam, tangannya mengepal. Benarkah ini, Andi? Kamu tahu aturan tim ini, tidak boleh ada yang seperti itu. Indonesia bukan tempat untuk hal-hal begitu. Andi tidak bisa berkata apa-apa, lidahnya keluh, keringat dingin mengalir di punggungnya. Dalam hitungan detik yang terasa seperti berjam-jam, pelatih mengumumkan keputusan. Andi, kamu dikeluarkan dari tim mulai hari ini. Kami tidak butuh pemain yang bawa masalah moral seperti ini. Teman-teman satu tim saling pandang, ada yang menunduk, ada yang menggelengkan kepala. Budi hanya menatap lantai, tidak berani menatap mata kembarnya. Andi berjalan keluar lapangan dengan langkah gontai, tas olahraganya terasa berat 2 kali lipat. Di luar gerbang stadion, hujan mulai turun tipis-tipis membasahi seragamnya yang masih basah keringat. Dia duduk di trotoar, tangan menutup wajah, bertanya dalam hati mengapa saudara yang paling dekat justru yang menghancurkannya. Malam itu di rumah kontrakan kecil di kampung mereka, ibu menangis, ayah diam saja dan adik perempuan hanya bisa memeluk Andi tanpa kata. Budi tidak pulang malam itu dan Andi tahu hidupnya baru saja berubah selamanya. Besok pagi berita sudah tersebar di grup WA tim lama dan teman sekolah. Telepon Andi berdering terus dari nomor tak dikenal, sebagian menghina, sebagian bertanya penasaran. Dia mematikan ponsel dan menatap langit-langit kamar yang retak-retak. Semua mimpi tentang lapangan hijau dan sorak penonton lenyap dalam satu pengumuman. Tapi di balik rasa sakit itu ada sesuatu yang mulai berdenyut pelan di dada Andi, sebuah pertanyaan yang selama ini dia kubur dalam-dalam. Apakah aku harus terus bersembunyi atau akhirnya hidup jujur meski dunia menolak? Dia bangun pagi harinya memandang cermin, wajahnya yang sama persis dengan Budi tapi sekarang terasa asing. Di luar jendela Jakarta mulai ramai kendaraan, klakson saling sahut, tapi di dalam hati Andi hanya ada keheningan yang menakutkan. Dia mengambil tas ransel, memasukkan beberapa baju dan meninggalkan rumah tanpa pamit. Kereta ekonomi menuju Bandung berangkat pukul 10 dan Andi duduk di kursi kayu yang keras memandang sawah yang berganti menjadi gunung. Setiap stasiun yang dilewati terasa seperti meninggalkan potongan masa lalunya. Di Bandung dia turun di stasiun kecil mencari kos murah dekat pasar. Pemilik kos, seorang ibu paruh baya, melihat wajah lelah Andi dan tanpa banyak tanya memberikan kunci kamar nomor 5. Malam pertama di kota baru, Andi berbaring di kasur tipis mendengar suaraan dari masjid dekat dan air mata akhirnya jatuh tanpa suara. Dia ingat wajah Budi yang dulu selalu melindunginya saat kecil, sekarang justru yang menusuknya paling dalam.
Tapi entah mengapa di antara rasa sakit itu ada sedikit kelegaan kecil seolah beban yang dia pikul selama 23 tahun mulai terangkat sedikit demi sedikit. Pagi di Bandung dingin menusuk tulang. Andi berjalan ke warung kopi kecil di ujung gang mencari pekerjaan apa saja yang bisa menutupi biaya hidup. Pemilik warung seorang pria tua bernama Pak Hadi melihat tubuh atletis Andi dan langsung menawarkan posisi pelayan plus membersihkan meja. Kamu kelihatan kuat anak muda tapi jangan bawa masalah ya, di sini kami hidup sederhana saja. Andi mengangguk cepat, tidak berani cerita apa-apa. Hari-hari pertama terasa berat, tangan yang biasa memegang bola sekarang memegang lap pembersih dan nampan kopi. Teman kerja yang baru ada yang ramah, ada yang cuek, tapi tak ada yang tahu rahasianya. Suatu sore saat hujan deras seorang pemuda sesianya masuk ke warung membawa payung basah kuyup. Namanya Rama, rambutnya agak panjang, mata hitamnya lembut dan senyumnya membuat Andi merasa hangat untuk pertama kali setelah pengusiran itu. Rama memesan kopi susu dan duduk di pojok membaca buku tebal tentang psikologi. Mereka mulai mengobrol kecil-kecilan tentang cuaca lalu tentang Bandung yang selalu sejuk. Rama bekerja sebagai guru les priat di sebuah rumah belajar komunitas kecil. Hidup itu kadang memaksa kita keluar dari zona nyaman, kata Rama suatu hari saat mereka berbagi rokok di teras warung. Andi hanya tersenyum tipis, hatinya berdebar tapi dia menahan diri. Di akhir pekan Andi menerima telepon dari ibu. Suara ibunya paraud. Budi minta maaf, katanya dia tidak sengaja. Pulanglah nak, kami khawatir. Andi diam lama lalu menjawab pelan, "Dima, aku baik-baik saja di sini. Beri aku waktu." Malam itu dia berjalan sendirian ke alun-alun Bandung melihat pasangan-pasangan yang berjalan bergandengan tangan. Ada yang sama jenisnya meski mereka berusaha menyembunyikan. Andi merasa dadanya sesak, teringat bagaimana dulu dia pernah bertemu seorang cowok di sekolah dulu tapi langsung memutuskan hubungan karena takut ketahuan. Sekarang setelah dipecat dari tim seolah pintu yang selama ini terkunci mulai terbuka sedikit. Rama mulai sering mampir ke warung dan mereka berbincang semakin lama semakin dalam. Suatu malam Rama bercerita tentang masa kecilnya yang juga penuh tekanan dari keluarga besar di desa. Aku pernah merasa sendirian sekali sampai aku memutuskan untuk hidup apa adanya meski tidak semua orang mengerti. Andi mendengar dengan hati bergetar. Untuk pertama kali dia merasa ada orang yang bisa memahami tanpa menghakimi. Tapi saat Rama bertanya tentang keluarganya, Andi hanya menggeleng. Ceritanya panjang, nanti saja. Di dalam kamar kos Andi membuka laptop tua yang dibelinya di pasar loak dan mulai menulis jurnal harian untuk pertama kali. Kata-kata mengalir tentang rasa sakit pengkhianatan Budi, tentang mimpi sepak bola yang hancur dan tentang harapan baru yang mulai tumbuh. Suatu pagi Pak Hadi memanggil Andi ke belakang warung. "Kamu anak baik tapi saya lihat kamu sering melamun. Kalau ada masalah cerita saja, mungkin saya bisa bantu." Andi hampir membuka mulut tapi akhirnya hanya berterima kasih. Malam itu Budi mengirim pesan, "Wah panjang ya, aku salah Andi. Aku takut kalau kamu terus sembunyi nanti kamu hancur sendiri. Main aku." Andi membaca berkali-kali lalu memblokir nomor itu untuk sementara. Rasa marah masih membara tapi di baliknya ada pertanyaan besar, apakah Budi benar atau justru dia yang sudah terlalu lama bohong pada diri sendiri. Rama mengajak Andi jalan-jalan ke tebing keraton akhir pekan itu. Angin pegunungan menerpa wajah mereka saat duduk di batu besar memandang lembah hijau. "Kamu tahu Andi, kadang kita harus kehilangan sesuatu untuk menemukan yang lebih baik." Andi menoleh melihat profil Rama yang tenang dan untuk sesaat dia merasa ingin memeluknya tapi lagi-lagi dia menahan diri.
Malam harinya di kos Andi menangis sendirian tapi kali ini air matanya berbeda, ada sedikit harapan di dalamnya. Bulan ketiga di Bandung, Andi sudah terbiasa dengan rutinitas baru: pagi membersihkan warung, siang membantu Rama mengajar les anak-anak, sore jalan-jalan sendirian, malam menulis jurnal. Tapi kenangan tim lama masih menghantui. Suatu hari dia melihat berita di ponsel timnya lolos ke babak semifinal Liga Regional dan Otto Budi tersenyum lebar mengangkat troy kecil. Dada Andi terasa sakit tapi anehnya tidak semenyakitkan dulu. Dia mulai bertanya-tanya apakah sepak bola benar-benar impiannya atau hanya cara untuk membuktikan diri di mata ayah dan masyarakat. Rama semakin dekat, mereka sering makan malam bersama di warung tenda pinggir jalan, berbagi cerita kecil tentang mimpi dan kecewaan. Suatu malam di kamar kos Rama, Andi akhirnya membuka diri. Aku pernah dipecat dari tim karena saudara kembarku bilang aku suka pria. Rama diam mendengarkan lalu memegang tangan Andi pelan. Dan sekarang kamu di sini masih bernapas, masih bisa tersenyum. Itu sudah kemenangan besar. Sentuhan itu hangat, Andi merasa listrik kecil mengalir di kulitnya. Mereka tidak buru-buru, hanya duduk berdampingan mendengarkan suara hujan di atap seng. Keesokan harinya Andi menerima panggilan Ideo dari ayah. Suara ayahnya berat, kamu harus pulang dan minta maaf ke pelatih lama. Ini sudah memalukan keluarga. Andi menjawab tegas, untuk pertama kali Pak, aku tidak salah mencintai siapa yang aku cintai. Kalau keluarga tidak bisa terima, aku akan buat keluarga baru sendiri. Telepon ditutup dengan suara ayah menggeram tapi Andi merasa lebih ringan. Dia mulai bergabung dengan komunitas kecil di Bandung yang mendukung orang-orang seperti dia. Pertemuan rahasia di kait tersembunyi di mana mereka berbagi cerita tanpa takut. Di sana Andi bertemu dengan banyak pria yang pernah kehilangan pekerjaan, keluarga, bahkan rumah karena alasan yang sama. Cerita mereka membuat Andi sadar bahwa dia bukan satu-satunya. Suatu pertemuan Andi diminta bercerita dan untuk pertama kali dia berbicara di depan orang banyak tentang pengkhianatan budi, tentang rasa malu yang dulu menghantuinya dan tentang harapan baru yang ditemukannya di Bandung. Aplaus pelan menyambut ceritanya dan seorang pria paruh baya memeluknya erat. Kamu berani nak, itu langkah pertama menuju kebebasan. Pulang malam itu Andi berjalan dengan langkah lebih ringan. Rama menunggunya di depan kos membawa 2 gelas teh hangat. Mereka duduk di teras berbicara sampai larut dan kali ini Andi berani memegang tangan Rama lebih lama. Terima kasih sudah ada di sini, bisik Andi. Rama tersenyum, kita sama-sama belajar, berani Andi. Minggu berikutnya Andi memutuskan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan berhasil diterima sebagai asisten pelatih di sebuah akademi sepak bola kecil untuk anak-anak di pinggiran Bandung. Anak-anak itu polos dan bahagia, tidak peduli siapa Andi asal dia mengajari mereka bermain dengan hati. Setiap sore lapangan kecil itu penuh tawa dan Andi merasa seperti menemukan potongan dirinya yang hilang. Budi mengirim pesan lagi, kali ini Andi membalas singkat, aku sudah makan tapi aku butuh waktu untuk percaya lagi. Hubungan dengan Rama tumbuh pelan seperti bunga di musim hujan, tidak terburu-buru tapi penuh makna. Mereka berjalan-jalan di jalanan Braga malam hari, tangan saling bergandeng dalam saku jaket yang sama. Untuk pertama kali Andi merasa dicintai apa adanya tanpa syarat. Tahun baru di Bandung membawa angin perubahan. Akademi sepak bola tempat Andi bekerja mulai berkembang dan dia diangkat menjadi pelatih utama untuk kelompok usia remaja. Anak-anak itu memanggilnya Coach Andi dengan penuh hormat dan Andi mengajari mereka bukan hanya teknik tapi juga nilai sportivitas dan penerimaan. Suatu hari salah satu anak bertanya, Coach, kenapa Coach selalu tersenyum meski hujan deras?
Andi tertawa karena aku sudah belajar bahwa hujan bisa membersihkan segalanya, Nak. Rama datang setiap akhir pekan membantu mengajar mata pelajaran lain dan anak-anak suka sekali dengan Om Rama yang sabar. Hubungan mereka semakin dalam tapi masih penuh hati-hati karena Indonesia tetap sulit. Suatu malam di apartemen kecil yang kini ditempati Andi, mereka duduk di balkon memandang lampu kota. Rama berkata pelan, "Aku ingin kita resmi, Andi, bukan hanya bertemu diam-diam." Andi memeluk Rama erat, "Aku juga, tapi aku takut kehilangan lagi." Malam itu mereka berbagi ciuman pertama yang lembut penuh perasaan dan Andi merasa seluruh dinding di hatinya runtuh. Berita tentang Andi yang dulu dipecat sampai juga ke telinga teman lama di Jakarta. Salah satu mantan rekan tim datang ke Bandung mencari Andi. "Kami butuh pelatih seperti kamu di tim lama. Anak-anak sekarang butuh contoh keberanian." Andi tersenyum, "Terima kasih, tapi aku sudah punya rumah di sini." Kunjungan itu membuat Andi sadar bahwa dia sudah tidak lagi membutuhkan pengakuan dari masa lalu. Budi muncul tiba-tiba di depan apartemen suatu sore, wajahnya kurus dan mata merah. "Aku datang untuk minta maaf," langsung Andi. "Aku takut waktu itu, takut kamu hancur karena rahasia itu. Tapi aku salah besar." Andi memandang kembarnya yang dulu selalu bersama sekarang terlihat asing. Mereka duduk di ruang tamu berbicara berjam-jam tentang masa kecil, tentang tekanan ayah, tentang mimpi yang berbeda. Budi menangis, "Aku iri melihat kamu sekarang lebih bahagia dari aku." Andi memeluk saudaranya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. "Kita sama-sama belajar, Budi." Kunjungan itu menyembuhkan luka lama meski tidak sepenuhnya. Rama menyambut Budi dengan ramah dan malam itu mereka bertiga makan malam bersama seperti keluarga kecil. Di akademi, Andi mulai mengadakan sesi khusus tentang kesehatan mental dan penerimaan diri untuk para remaja. Beberapa orang tua protes tapi banyak yang mendukung karena melihat anak-anak mereka lebih percaya diri. Andi merasa pekerjaannya bukan lagi hanya melatih sepak bola tapi juga menyelamatkan jiwa-jiwa muda. Hubungan dengan Rama semakin kuat, mereka bahkan merencanakan liburan kecil ke pantai selatan Jawa. Di pantai yang sepi itu mereka berjalan kaki di pasir basah, tangan bergandengan tanpa takut pandangan orang. Andi berbisik, "Kamu membuatku berani, Rama." Rama menjawab, "Kamu sudah berani sejak awal, hanya perlu seseorang yang mengingatkanmu." Puncak musim kompetisi akademi tiba dan tim Andi berhasil juara pertama di turnamen regional Bandung. Sorak anak-anak dan pelukan orang tua membuat Andi menangis bahagia di pinggir lapangan. Rama berdiri di tribun memberikan jempol tinggi. Malam perayaan di rumah kecil mereka, Budi datang lagi, kali ini bersama ayah dan ibu. Ayah memeluk Andi erat untuk pertama kali. "Makan ayah, nak." Ayah baru sadar bahwa anak ayah lebih penting dari apapun. Ibu menangis memeluk Rama, "Terima kasih sudah menjaga anak kami." Momen itu terasa seperti mimpi. Andi tidak pernah menyangka keluarganya akan menerima. Tapi tantangan baru muncul saat media lokal mulai memberitakan pelatih Gai yang membawa tim kecil juara. Ada komentar negatif, ada ancaman, tapi Andi memilih untuk tetap tenang dan terus bekerja. Rama selalu ada di sisinya memberikan kekuatan. Suatu hari Andi diundang menjadi pembicara di seminar kesehatan mental remaja di Jakarta. Di panggung itu dia bercerita terbuka tentang perjalanannya dari pemain yang dipecat menjadi pelatih yang dihormati. Aplaus meriah dan banyak anak muda mendekat meminta foto. Budi yang ikut menonton memeluk Andi di belakang panggung. "Kamu benar-benar bersinar sekarang." Pulang ke Bandung, Andi dan Rama duduk di balkon memandang bintang-bintang. "Apakah kamu bahagia?" tanya Rama.
Andi menjawab tanpa ragu terlebih dari yang pernah kubayangkan. Mereka merencanakan masa depan kecil-kecilan, mungkin membuka akademi sendiri yang lebih besar, mungkin mengadopsi anak suatu hari. Tapi yang terpenting mereka punya satu sama lain. Krisis kecil datang saat ayah Rama yang konserati di desa mendengar kabar dan marah besar. Rama pergi ke desa selama seminggu dan pulang dengan wajah lelah tapi senyumnya masih ada. Ayahku butuh waktu tapi aku tidak akan mundur. Andi memeluknya erat, kita hadapi bersama. Di akademi Andi melihat perubahan anak-anak yang dulu pemalu sekarang berani berdiri untuk diri mereka sendiri. Satu anak bahkan bilang, "Coach, Andi mengajari kami bahwa menjadi diri sendiri adalah kemenangan terbesar." Kata-kata itu membuat Andi sadar bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. 5 tahun kemudian lapangan akademi Andi sudah lebih besar dengan tribun kecil dan spanduk sepak bola untuk semua. Timnya sering diundang ke turnamen nasional dan media mulai menyebut Andi sebagai pelatih inspiratif yang mengubah hidup banyak anak. Budi sekarang menjadi asisten pelatih di tim lama dan sering datang berkunjung membawa kabar ayah dan ibu yang sudah pensiun di Jakarta. Keluarga besar mereka akhirnya bisa duduk bersama di meja makan tanpa rasa canggung. Rama membuka klinik konseling kecil di Bandung membantu banyak orang yang mengalami perjalanan serupa. Suatu sore saat matahari terbenam, Andi dan Rama berdiri di balkon apartemen yang kini lebih besar, tangan saling genggam memandang kota yang dulu menyambut Andi dengan dingin. "Kamu ingat hari pertama di kereta menuju sini?" tanya Andi. Rama tersenyum, "Dan sekarang kamu adalah cahaya bagi banyak orang." Mereka memeluk lama, angin sore membawa aroma kopi dan bunga dari kebun kecil di bawah. Anak asuh pertama mereka, seorang remaja yatim piatu bernama Dika, sudah memanggil mereka Papa Andi dan Papa Rama. Hidup tidak sempurna, masih ada tantangan, masih ada pandangan miring, tapi Andi belajar bahwa kebahagiaan bukan tentang tidak ada masalah, melainkan tentang memiliki kekuatan untuk menghadapinya bersama orang yang dicintai. Di lapangan sore itu anak-anak berlari mengejar bola sambil tertawa dan Andi berdiri di pinggir menyaksikan dengan dada penuh syukur. Benarkah bahwa kejujuran tentang diri sendiri selalu membawa kebahagiaan meskipun harus kehilangan segalanya di awal?